Halo semuanya, jumpa lagi bersama Ujang TV channel di sini, dan di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang sebuah router dengan merek Totolink dengan seri N300RH. Jadi di sini gue bakalan sedikit mereview dan juga bakalan setting si Totolink ini menjadikannya sebagai WiFi repeater dengan mode WISP. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Let's check this out. Oke teman-teman, pertama kita bakalan lihat dulu penampakannya. Kita nggak bakalan unboxing ya, tapi kita langsung aja lihat penampakan si Totolinknya itu sendiri. Dan ini dia, nah ini dia. Bentuknya seperti ini guys ya. Tuh, ini di sini ada mereknya, kemudian di sininya ada ini lampu indikator ya. Ini indikator port 1, 2, 3, 4. Ini ada indikator LAN, indikator WAN, ada indikator WiFi, indikator CPU, dan juga indikator power di sini ya guys. Oke. Kemudian kalau kalian lihat di sini, ini ada ya keterangan dari indikator ini ya tadi ya. Kemudian di bawah sini ini ada lubang kayak gini tuh untuk penempatan si kakinya guys. Jadi ini ada kakinya. Jadi nantinya posisinya dia bakalan berdiri seperti ini gitu. Ya. Oke, kemudian di sini ada antenanya ya, soketnya seperti ini, seperti biasa ya. Kemudian di bawah sini ya, di samping atau bawah, pokoknya di sini ya. Jadi di sini itu ada keterangan ya IP address dari si Totolink ini. Kemudian juga di sini ada ID sama passwordnya ya, standarnya atau pabrikannya itu ID-nya admin dan passwordnya admin. Kemudian di sini juga ada tulisan design in Korea. Kemudian di depan sini ya, ini ada soket power DCN, dan ini voltnya 12 volt. Kemudian di sini ada port 1 ya dengan ditandai warna kuning seperti ini. Kemudian di sini ada port 4, 3, 2 dan 1 port LAN ya. Oke, kemudian ini mana lagi, di bawah ini polos aja hitam dan ini bolong-bolong buat sirkulasi udara. Kita lihat antenanya, karena di sini nggak terpasang antena, kita ambil dulu antenanya dan tada, ini dia antenanya, cukup panjang teman-teman ya. Ini 11 dBi ya, jadi cukup kuat juga ya power dari si Totolink ini. Dengan antena 11 dBi ini mampu memancarkan sinyal WiFi yang lumayan cukup luas atau cukup jauh sih. Jadi ada sedikit review dari teman-teman lainnya juga, ada yang bilang ini sampai 80 sampai 150 meter ini kuat guys ya, tergantung dari penangkapnya juga, kuat apa enggak sih penangkapnya ini dalam menangkap sinyal WiFi dari si Totolink ini guys. Oke. Mungkin itu aja ya. Jadi ya kalau misalkan kalian penasaran dapat apa aja dari paketannya gitu, kalau misalkan kalian beli ini kalian dapat apa aja. Oke, sebentar, sorry ya, ini dapatnya 2 ya, nggak 1. Oke. Nah, ini dia dusnya guys. Ini cukup besar guys dusnya ya, dan seperti kalian lihat. Nah, ini. Jadi kita bakalan lihat aja isinya dapat apa. Jadi kalian seperti biasa ya, kalau misalkan kalian beli ini, kalian mendapatkan buku atau kitab-kitabnya, kemudian ada juga kartu garansi. Oh, dan ngomong-ngomong, seperti biasa, Totolink itu mengklaim garansinya selama 3 tahun guys. Jadi ya cukup worth it ya kalau misalkan kalian beli ini, karena garansinya cukup lama ya, 3 tahun. Dan ini kartu garansinya. Kemudian setelah kitab-kitabnya, seperti biasa kalian juga dapat kabel UTF atau kabel LAN ya, dengan panjang kurang lebih semeter ada kali. Gua nggak buka ya. Punya kalian dapat ini. Dan ini dia yang gua bilang tadi, ini kakinya buat di sini guys. Nah, ini posisinya kayak gini. Mana sih? Nah, posisinya seperti ini guys. Ini tinggal nanti dia bakal berdiri gini. Cuma gua gak pasang ya. Kemudian seperti biasa kalian juga dapat adaptor. Cuma adaptornya kemana? Oke. Adaptornya nggak ada di sini guys. Jadi adaptornya gua pakai buat TV box gua di rumah, karena adaptor TV box gua pakai di tempat lain gitu ya, karena kebetulan kemarin itu gua kekurangan adaptor ya. Jadi ya nggak apa-apa, nanti kita bakalan cari dulu adaptor buat menyalakan si Totolink ini. Oke, ini gua masukin dulu dan gua simpen dulu ya. Oke teman-teman, itu dia sedikit review. Dan satu lagi gua lupa ya, misalkan kalian penasaran ini harganya berapa ya, ini harganya sekitar 400 ribuan ya guys. Ada yang jual 350, ada yang jual 400, ada yang jual 4,5 ya, tergantung kita nyarinya di mana dan tergantung siapa juga yang jualnya. Oke. Jadi nanti kalau misalnya kalian penasaran, gue bakalan taruh linknya di kolom deskripsi aja ya, kalau misalnya kalian pengen beli si Totolink ini. Oke.
Langsung aja kita setting si totaling ini menjadi mode WISP. Oke, yuk kita cari adaptornya terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, di sini gue ada adaptor dengan mereknya abal-abal, jadi kayak universal gitu. Jadi buat adaptor router apa aja ini bisa. Cuma di sini voltnya cuma 9 volt 1 ampere, dan sedangkan si totaling ini bawaannya itu 12 volt 1 ampere. Tapi bakalan gue coba apakah kuat dengan 9 volt. Oke. Dan satu lagi teman-teman, gue sempet lupa juga ya. Jadi si totaling ini di pot 4-nya ini bisa VOE guys. Jadi nanti misalkan kalian pengen naruh si totaling ini di atas mode outdoor, jadi kalian tinggal colokin aja LAN-nya di pot 4 ini, karena ini udah support PoE in ya guys. Oke, langsung aja kita setting menjadi mode WISP. Yuk, pertama kita colokin dulu ke powernya ya. Kemudian colokan ini ke listrik. Putar listriknya deket di depan. Up. Nah, ini nyala biru guys. Ini keren banget, nyalanya biru-biru gitu. Tuh. Ini dia nyala, dan kemudian gue bakalan pasang si antenanya yang cukup besar guys. Ini 11 dBi yang waduh, sinyalnya bakalan kuat dan jauh guys. Oke. Nah, gue pasang dulu. Oke, ini udah terpasang dan bakalan gue taruh di depan aja di sini ya. Dan ini kebetulan tuh udah on ya, udah nyala ya. Ini udah kedip-kedip ya. Oke, sebentar. Oke teman-teman, selanjutnya kita setting ya. Untuk settingnya kalian bisa menggunakan handphone ya. Jadi untuk settingnya kalian bisa menggunakan handphone, ataupun kalau misalkan kalian pengen menggunakan laptop atau komputer juga bisa. Jadi terserah kalian ya. Dan di sini gue pengen settingnya menggunakan komputer aja, karena handphone gue lagi dicas dan posisinya lowbat. Oke, ini udah gue setting, tapi bakalan gue reset terlebih dahulu ya, biar kesetaraan pabrik. Dan gue lupa jelasin di sini untuk tombol reset WPS-nya ada di sebelah sini guys. Jadi tadi gue sempet nggak gue jelasin di review ya. Oke, tekan kira-kira 10 detikan ya untuk mereset si totaling ini. Oke, tahan aja. Nah, setelah berkedip seperti itu, berkedip cepat gitu ya, jadi itu udah terreset. Jadi kalian tunggu aja beberapa saat untuk mempersiapkan si totaling ini agar benar-benar menyala. Dan sambil menunggu itu, gue bakalan buka komputer gue dulu. Oke, pertama seperti biasa kalian koneksiin dulu laptop, komputer ataupun handphone kalian ke WiFi dari si totaling ini. Kalau misalkan kalian menggunakan WiFi ataupun misalkan kalian menggunakan kabelan, jadi colokin aja ya dari LAN ya, dari port. Jangan dari WAN ya guys, karena kita akan menjadikan si totaling ini menjadi WISP. Jadi kita settingnya colokin aja di LAN ya, di LAN ya, emang harusnya di LAN ke komputer. Dan ini kan untuk jadi gateway, ini mah yang kuning, mah yang WAN. Oke, colokan aja dari pakai kabelan ke komputer kalau misalkan kalian pakai komputer. Pakai komputer dan menggunakan kabelan gitu maksudnya. Oke. Gua pakai kabelan aja ya, karena komputer gue ini WiFi USB WiFi-nya nggak tahu kemana. Oke, gua ambil kabelan dulu. Ternyata USB WiFi gua ya ketemu ya. Jadi bakalan gua pakai itu aja. Oke teman-teman, ini dia ya USB WiFi gua ya. Kalau misalkan kalian subscriber gue lama, kalian tentunya bakal lihat video tentang review dari si TP-Link ini guys. Jadi gue sempat bikin video tentang cara menjadikan si TP-Link TLWN727N kalau nggak salah ini ya, menjadi WiFi repeater guys. Ini bisa jadi WiFi repeater guys, kecil-kecil begini juga. Cuma ya kalian tonton aja videonya kalau misalkan kalian penasaran. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi, ataupun juga kalian klik di atas sini ya. Oke, gue colokin dulu ke komputer. Oke teman-teman, ini gue posisinya udah di depan komputer dan komputer gue udah nyala dan screen recordernya udah juga jalan ya. Jadi kita langsung aja. Jadi buat kalian bisa menggunakan handphone ya, seperti tadi gue bilang. Jadi kalian pertama pergi dulu ke WiFi ataupun pergi ke menu WiFi dan sambungin dulu WiFi kalian ke si totaling ini. Ini ada ya totaling M300RH. Kemudian kalian connect ya. Terus kalian tunggu beberapa saat ya. Jangan bosan menunggu gitu. Asalkan jangan terlalu lama ya menunggunya. Kalau terlalu lama jenuh juga ya. Oke, seperti kalian lihat di sini dia terkoneksi ya seperti ini. Kemudian kalian coba masuk ke web browser ya. Kalau misalkan di handphone bisa menggunakan Google Chrome ataupun browser dari bawaan handphone kalian. Dan di sini gue menggunakan Firefox. Oke guys, kita udah masuk di Firefox dan seperti kalian lihat di atas sini, Anda harus masuk ke dalam jaringan ini sebelum Anda dapat mengakses internet. Oke guys, gue setuju. Kalian bisa klik di sini ataupun misalkan ini nggak bisa diklik ya, ini nggak bisa tuh.
Jadi kalian ketik aja secara manual IP address dari si totaling ini, IP-nya 192.168.1.1, kemudian kalian enter dan tunggu beberapa saat sampai benar-benar masuk ke menu dari si totaling ini ya. Oke, kalian tunggu. Ini agak nge-lag ya dari komputernya guys, karena komputer gue ini menggunakan komputer yang jadul, bukan yang biasa gue pakai untuk edit video itu. Oke, kemudian di sini di username-nya admin ya. Kemudian seperti biasa, bukan seperti biasa sih, tadi udah gue jelasin di awal. Jadi password dan ID-nya itu admin. Kemudian kalian login ya. Ini tampilannya untuk komputer ataupun untuk handphone itu tampilannya sama persis seperti ini ya. Jadi jangan takut nanti misalkan kalian menggunakan handphone, jangan takut beda ya. Karena tampilannya sama persis. Nah, oke, di sini jadi kita langsung ke advanced tab setup ya. Jadi kalian nggak usah hiraukan yang ini ya. Jadi kalian pergi ke advanced setup. Nah, seperti biasa, misalkan kalian untuk menggunakan si totaling ini ke Mikrotik ya, kalian bisa menyesuaikan ataupun setting dulu si IP address-nya ya, biar misalkan nantinya kalian bisa meremote si totaling ini ya kalau misalkan kalian udah terkoneksi ke jaringan dari Mikrotik. Kurang lebihnya seperti itu ya guys. Jadi ya kita lewati langkah itu karena kita bakal menggunakan mode WISP. Jadi di sini langsung aja pergi ke operation mode ya. Operation mode ya. Jangan salah ya. Ini operation mode. Nah, kemudian di sini ada beberapa pengaturan ya di operation mode ini. Ada router mode, ada repeater extender, ada AP mode dan WISP mode. Di sini gue bakal sedikit menjelaskan ya buat kalian biar nggak penasaran juga. Jadi untuk router mode ini, jadi misalkan kalian ingin mengkoneksikan si totaling ini dari modem ataupun dari IndiHome ataupun dari ISP kalian yang masuk ke WAN ya, yang masuk ke WAN ya dari kabel gitu ya. Dan kita menggunakan mode router mode ini. Jadi si totaling ini bakal berfungsi sebagai router gitu intinya. Nah, kemudian untuk repeater extender ini. Nah, repeater extender ini misalkan kalian ini merepeat dari Mikrotik guys untuk hotspot voucheran gitu. Jadi kalian bisa menggunakan repeater extender ini ya, jangan salah ya. Kemudian untuk di bawah ini adalah AP mode. Nah, untuk AP mode ini misalkan kalian ingin menjadikan si total ini sebagai kayak access point hotspot buat voucheran. Nah, kalau tadi ya di repeater extender ini tanpa menggunakan kabel ya, jadi di repeat aja dari Mikrotik gitu langsung disebarin lagi. Nah, untuk AP mode ini jadi kalian menggunakan kabel yang terhubung dari modem ataupun dari Mikrotik dan masuknya ke LAN ya, jangan ke WAN ya. Kalau misalkan tadi router mode itu masuknya ke WAN, untuk AP mode masuknya ke LAN. Nah, untuk WISP mode ya ini bakalan kita pakai untuk saat ini untuk WISP mode-nya, untuk repeaternya dengan mode WISP mode ya. Oke, setelah kalian pilih WISP mode, kalian apply atau next aja seperti itu ya. Kemudian di sini kalian nggak usah diganti-ganti, kalian next aja. Kemudian kalian tunggu dan di sini nih kalian bisa memilih ya. Jadi WiFi mana yang bakalan kalian repeat menjadi mode WISP. Dan di sini ada beberapa WiFi ya. Kebetulan ini WiFi Ujang @wifi.net ini yang terhubung ke Mikrotik semua nih. Ini SSID WiFi dari Mikrotik semua nih, tapi nggak apa-apa ya. Nah, di sini kalian kalau misalnya nggak muncul kalian bisa scan, tapi karena ini udah muncul jadi otomatis ya. Misalkan gue bakal menjadikan si WISP ini terkoneksi ke Ujang @wifi.net 2 karena ini paling gede ya. Buat contoh aja kalian select di sini ya, centang atau tandai seperti ini, dan otomatis ini ada di sini ya namanya. Kemudian kalau udah kalian next. Kalian tunggu beberapa saat ya. Jadi setelah sampai di sini, nah di sini ada basic setting. Jadi kalian bisa mengganti nama dari si totaling ini, terserah kalian. Misalkan jadi Ujang Wifi Test. Ujang Wifi Test seperti ini misalkan ya, terserah kalian. Kemudian untuk broadcast SSID-nya ya enable ya, masa iya kita bikin nggak di enable, kan ini buat contoh ya. Misalkan kalian pengen disembunyiin ya, misalkan kalian pengen orang tuh nggak tahu, jadi kalian doang yang tahu WiFi ini, kalian bisa disable. Jadi maksudnya ya bisa disable, jadi SSID-nya nggak bakalan terlihat atau di hidden seperti itu. Kemudian untuk encryption-nya, nah di sini kalian bisa pakai WPA mixed biar lebih aman. Kemudian untuk limit kliennya di sini terserah kalian. Misalkan si access point kalian atau si router totaling ini bakalan digunakan untuk 5 orang, ya kalian
pencet aja 5 gitu, atau ya terserah kalian. Kemudian untuk download upload ini adalah untuk limit atau bandwidth ya, limit bandwidth. Jadi otomatis si Totaling ini bisa melimit sendiri guys. Jadi nggak usah menggunakan MikroTik ataupun yang lainnya untuk melimit bandwidth. Di menunya sendiri ini udah ada buat melimitnya. Misalkan kalian untuk downloadnya di limit jadi 2 ataupun untuk uploadnya 1, ya kalian tinggal pilih aja sesuai hati kalian. Di sini gak gua pakai ya, nolin aja. Kemudian automatic mode-nya ini free share ya. Kemudian WPA suite-nya kalian terserah kalian, tapi kalau gua lebih suka AS aja. Kemudian ini biarin aja seperti ini, dan ini adalah password dari WiFi si Totaling ini. Terserah kalian mau ganti seperti apa. Misalkan gua ganti 1234567 8 ya untuk passwordnya. Kalau misalkan kalian ini menurut kalian ini udah ya, kalian connect aja. Dan kalian tunggu beberapa saat karena si router Totaling ini bakalan ngerebot guys. Oke. 2000 years later. Sini wifi-nya otomatis terdisconnect ya, karena tadi kita udah ganti wifi-nya dan juga pakai kata sandi ya. Jadi ini dia. Ini yang udah kita ganti tadi jadi ujang wifi.test, ujang wifi test ya. Kemudian kalian connect lagi aja ke wifi-nya karena ini udah nyala ya. Kemudian kalian tunggu. Walaupun ini berjalan, abaikan aja. Kita coba aja untuk connect ya. Oke, nah di sini dia ada meminta password yang kita bikin tadi. Passwordnya adalah 1234567 8. Kemudian kalian oke. Oke, teman-teman, ini masih loading ya. Kemudian ini kita coba untuk login lagi ya. Kita lihat apakah ini udah terkoneksi apa belum ya. Admin dan ininya admin. Kita login ya, guys. Oke. Di sini otomatis di HCP client, ini nama SID-nya, ini passwordnya. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti password, kalian bisa langsung di sini aja. Misalkan kedepannya kalian pengen ganti password gitu. Kemudian di sini di advanced tab ya, bisa kalian lihat. Di sini karena ini terkoneksi ke MikroTik, jadi ini kita harus login terlebih dahulu sih sebenarnya ya. Dan ini udah terkoneksi guys ya, tuh. Terkoneksi dapatnya 87%, koneksi klien 1, dan pokoknya ini udah terkoneksi ya. Kita coba untuk internetan guys, kita coba untuk masuk ke YouTube. Oh ternyata gagal. Kenapa gagal? Karena si Totaling ini tadi kita koneksiin ke WiFi dari MikroTik. Jadi kalau misalkan kalian nggak masukin voucher di login peg sendiri ya, di login peg MikroTik itu sendiri, maka kalian tuh nggak bakal terkoneksi ke internet ya. Beda lagi kalau misalkan kalian mengkoneksikan si Totaling ini dengan mode WISP itu langsung ke modem ISP seperti ke modem IndiHome. Jadi kalian nggak nggak harus masukin voucher, kode voucher MikroTik itu ya emang ya, karena nggak pakai MikroTik ya, simpelnya seperti itu guys. Jadi ya gue coba untuk masukin dulu aja ya, ujang.net ya. Nah ini dia, kita masuk ke web login ya. Kenapa gua nggak mencontohkan atau ya mentutorialkan langsung ke modem IndiHome? Karena di modem IndiHome wifi-nya gua matiin karena ya emang gue pakainya voucheran sekarang gitu, istilahnya seperti itu. Cuma ya kurang lebihnya intinya seperti itu aja guys ya, tutorialnya gitu maksudnya. Oke, di sini ada gratis 10 menit dan kita coba untuk gratis aja ya. Oke. Nah, itu dia, ini udah berhasil login ya. Kemudian kita coba untuk buka YouTube. Oke, di sini ada terhubung ya. Oke teman-teman, kita lihat di YouTube ya. Jadi ya ini lemot itu bukan dari internetnya guys ya. Jadi ini emang dari komputernya, gua pakai komputer yang nggak biasa gua pakai, agak jadul sini. Jadi ya lemot gini guys. Tapi yang penting ada buat buat gambaran ya buat kalian ya. Oke, tuh lemot guys, tapi ini udah berhasil koneksi ke internet. Nah, dan gue bakalan sedikit jelasin aja buat kalian ya. Jadi perbedaan antara WISP sama repeater ini, sebenarnya kita bisa menggunakan mode repeater juga ya. Di sini di operation mode-nya untuk misalkan kalian punya hotspotan atau buat bocoran.
biar perbedaannya, jadi kalau misalkan kalian menggunakan repeater atau ya repeater extender, jadi misalkan satu voucher itu untuk satu HP, misalkan kalian menggunakan ada buat di rumah, misalkan ini ditaruh di rumah tetangga gitu, misalkan di tetangganya itu ada 4 orang yang main hotspot yang connect ke Totoling ini, jadi ya 4-4-nya harus menggunakan voucher berbeda guys. Nah untuk mode WISP yang kita pakai sekarang ini, misalkan kalian pengen naruh di rumah orang dan khusus untuk misalkan satu rumahnya itu ada 4 orang dan ya itu hanya apa maksudnya, cukup satu orang login, jadi otomatis semuanya untuk terlogin, dan satu orang logot otomatis semua terlogot gitu. Yang perbedaannya mungkin di situ aja buat kalian yang belum tahu ya, perbedaan WISP dan repeater di Mikrotik ya. Oke, dan ini udah jalan guys, nah dia udah jalan ya internetnya, dan ini status koneksinya juga udah jalan ya. Dan mungkin sampai di sini aja video gua kali ini, video tutorial ataupun ya sedikit review tentang si Totoling ini, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Silahkan kalian komentar di kolom komentar di bawah ini kalau misalnya kalian ada sedikit pertanyaan ataupun ya pertanyaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan router wifi Mikrotik yang mungkin bisa gua bantu, bakalan gua bantu, gua jawab. Dan mohon maaf kalau misalkan kalian bertanya di luar apa yang gua ketahui ya. Mohon maaf kalau misalkan gue nggak mampu jawab, karena gue juga sama seperti kalian lagi belajar juga, sama-sama belajar ya. Jadi ya pokoknya kita sama-sama belajar, bukan berarti gue juga sok jago, sok bisa, sok pinter, karena ya itu tadi gue juga sama-sama lagi belajar. Jadi kalau misalkan kalian punya masukan ataupun punya saran, punya info, punya ide, kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah video ini. Oke teman-teman, seperti biasa sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Sebelumnya gue lupa, terima kasih ya udah nonton, udah like, udah mampir ke channel Ujang TV ini. Terima kasih banyak, apalagi yang udah subscribe, terima kasih banyak. Dan kalian bisa support Ujang TV channel ini dengan cara kalian subscribe ya, biar gue tetap semangat berkarya di YouTube. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Gue Ik, freedom in your hand. Bye bye.